Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kita akan mengulik cara berpikir kreatif ala Bob Sadino lewat buku yang ditulis oleh Cahyo Hariwilopo ini. Nah teman-teman, karena buku ini lebih banyak mengupas tentang pola pikir almarhum Bob Sadino, maka nggak banyak informasi yang tertera tentang penulis. Cahyo Hariwilopo itu juga ternyata adalah nama pena dari penulis yang sudah menulis lebih dari 70 judul buku. Dan salah satunya adalah yang ada di tangan Sherly ini, merupakan konversi dari wawancara dan hasil percakapannya yang diekstraksi menjadi 101 cara berpikir kreatif ala Bob Sadino. Yang jelas teman-teman, penulis benar-benar meramu 101 cara berpikir Bob Sadino menjadi literally 101 subbab dalam buku ini. Dua alasan kenapa buku ini menjadi sangat-sangat menarik, at least setidaknya menurut Sherly ya teman-teman. Alasan yang pertama adalah mindset dan cara berpikirnya practicable, bukan teori, dan seperti biasa, cara Bob Sadino selalu out of the box, terutama dalam menyampaikan sesuatu. Gak banyak basa-basi, dan mungkin karena pengaruh usia juga kali ya, beliau banyak mengaitkan mindset dan cara berpikirnya dalam masalah kehidupan secara general. Mengingat pengalaman hidup beliau juga sudah sangat banyak, jatuh bangun juga sudah dilewati, maka rasa-rasanya buku ini menurut Sherly cukup mengajak kita untuk bukan hanya melihat dari sisi bisnis, namun dari sisi kehidupan secara universal. Tanpa kita sadari ada wise atau wisdom, kebijaksanaan yang terselip di setiap babnya, yang secara nggak langsung membuat kita jadi paham kenapa satu mindset pada kondisi tertentu bisa lebih tepat untuk digunakan dibandingkan cara pandang lainnya. Dan alasan yang kedua, menurut Sherly babnya pendek-pendek sih, dengan bahasa yang sangat-sangat ringan. Kalau Sherly boleh jujur, buku ini sangat bisa diselesaikan dalam satu kali duduk atau dibaca sebelum kita tidur. Karena memang seringan itu bahasanya. Namun dalam banget maknanya. Nah, teruntuk teman-teman yang saat ini senang dalam dunia bisnis atau sedang membangun usahanya, sedang nyari buku bacaan ringan yang bisa melengkapi pola pikir tentang entrepreneur, pengennya bahasa yang ringan-ringan aja, tapi dari pakarnya, maka Sherly merekomendasikan buku ini untuk teman-teman baca. Seperti biasa, dari banyaknya ide di dalam buku ini, Sherly hanya akan mengambil 3 ide utama yang semoga teman-teman gak puas dengan ide-ide yang Sherly ambil sehingga teman-teman ke-trigger untuk membacanya sendiri. Ide besar yang pertama adalah, jika ingin berhasil, buatlah diri kita jadi lapar. Teman-teman, ternyata kunci sukses Bob Sadino dalam membangun dan mengembangkan bisnisnya adalah mempertahankan rasa lapar. Atau bahkan bahasa Bob Sadino adalah memiskinkan diri sendiri. Karena menurutnya, saat kita kenyang terlalu lama, besar kemungkinan kita akan malas untuk berpikir. Kita terjebak di zona nyaman, takut mengambil resiko, terlalu wangi untuk menumpahkan keringat, apalagi air mata. Sedangkan dalam prosesnya, justru kebalikannya. Bisnis itu adalah tentang terus bertumbuh dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, yang seringnya itu mengeluarkan air mata, mengeluarkan keringat karena kita harus terus berubah. Ada ungkapan bagus dari Reid Hoffman, founder dari LinkedIn, yang mengilustrasikan teman-teman bahwa membangun usaha itu seperti melemparkan diri ke jurang dan mencoba merakit sebuah pesawat terbang dalam perjalanan kita turun ke bawah. Resiko nggak tuh? Mana yang lebih dulu terwujud? Apakah pesawat itu atau tubuh kita yang terhantam ke tanah? Sehingga wajar, nggak banyak yang punya nyali membangun bisnis. Hanya dengan rasa lapar atau kondisi butuh, kita mau mengambil resiko yang juga di atas rata-rata. Bahkan gak jarang nih dianggap aneh oleh sebagian kalangan. Ide besar kedua yang Sherly dapat dari buku 101 cara berpikir kreatif ala Bob Sadino ini adalah, peluang itu ada di mana-mana kok. Tapi ternyata banyak orang yang masih bingung mencari dan menemukannya. Saat kebanyakan kita bingung mau memulai bisnis apa, Bob Sadino justru mengatakan peluang itu berbanding lurus dengan masalah. Semakin banyak masalah yang muncul, maka semakin besar pula peluang yang bisa kita ciptakan. Untuk itu, wajar kalau seorang yang punya mindset entrepreneur biasanya akan suka mencari masalah. Bukan dalam konotasi negatif ya teman-teman, tapi untuk tahu sebetulnya akar masalahnya ada di mana, ada keresahan apa, dan kira-kira problem apa yang bisa ditawarkan.
Teman-teman, bagi seorang entrepreneur, ternyata peluang itu nyaris ada di mana-mana. Mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki manusia misalnya. Sehingga tercipta banyak produk seperti topi, hijab, sampo, minyak wangi, obat penumbuh rambut, alat make up, masker, sabun, bedak, pensil alis, dan lain-lain. Sehingga wajar kalau Jack Ma pernah bilang, ketika semua orang mengeluh, maka sebetulnya disitulah peluang kita. Untuk itu saat banyak yang mengeluh, justru mari kita lihat, mari kita baca, dan segera tangkap peluang untuk dikonversikan menjadi sesuatu yang bisa ditukar. Karena menurut Bob Sadino, semakin satu produk menawarkan solusi bagi calon customer, maka semakin besar pula produk atau jasa kita akan dibeli dan diminati. Hanya saja, kemampuan nature kita ada dalam bidang apa, itu hal lain lagi ya teman-teman. Apakah kita seorang deal maker, atau seorang creator, atau mungkin kita adalah star yang di depan layar, atau mungkin mekanik yang senangnya justru di balik layar. Semakin kita bisa melihat dua hal, pertama keresahan dan masalah, yang kedua self-awareness, kenal dengan siapa kita dan tim kita, maka menurut Bob Sadino, besar kemungkinan kita akan jauh lebih berani untuk menciptakan peluang tersebut dalam bisnis kita. Dan ide besar ketiga yang paling saya suka dari buku ini adalah merdekakan diri sendiri dulu. Ide yang ini lumayan mind blowing sih bagi Charlie, karena menurut Bob Sadino saat ingin terjun ke dunia bisnis, maka kalau ada yang harus pertama kali merdeka adalah ya diri kita sendiri. Atas keputusan-keputusan kita, atas hal-hal yang kita ambil dalam hidup kita. Menurut Bob Sadino, keberhasilan bisnis sangat ditentukan oleh pilihan demi pilihan yang diambil oleh sang pemilik. Sehingga secara natural, gak ada tuh istilah pebisnis atau mereka yang punya mindset entrepreneur yang cengeng atau yang playing victims, selalu merasa diri adalah korban, senangnya menyalahkan orang lain, dan menggantungkan keputusannya pada orang lain. Dan saat kita bicara tentang bisnis atau usaha teman-teman, menurut Bob Sadino, maka kita bicara tentang sosok yang mandiri, yang tidak membiarkan dirinya dikendalikan oleh orang lain, punya self-control dan self-leadership yang baik, karena at the end of the day, mereka akan tahu sukses atau tidaknya bisnis atau usaha yang dijalankan akan sangat bergantung pada keputusannya secara strategis. Meskipun sebagai orang yang beriman, kita tetap harus melibatkan Tuhan sebagai sang pemilik segalanya, namun tentu harus dibarengi dengan mental dan cara berpikir yang tidak gampang menyalahkan dan bergantung pada orang lain. Nah, teruntuk kita yang sekarang sedang memulai usaha atau sedang membangun mindset entrepreneurship, maka kalau ada hal yang harus merdeka pertama kali, justru adalah mindset dan pilihan-pilihan sikap kita sendiri. Dari sini ide-ide kreatif itu akan muncul dan kita berani untuk mengambil resiko lebih untuk mengeksekusi ide-ide kreatif kita. Teman-teman, itu dia sedikit ulasan buku 101 Cara Berpikir Kreatif ala Bob Sadino. Personally, I do recommend this book. Bacaan ringan sebelum tidur yang akan membuat kita banyak tertampar dengan cara berpikirnya Bob Sadino dengan bahasa-bahasa to the point-nya beliau. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan komen di bawah kira-kira buku apa lagi yang mau kita ulasin. Sampai ketemu di video ada buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.